Oke, Gung, lanjut lagi. Kita bakal bahas Ya. contrasting UK sama Belgium. Ya. Tapi kemarin kita udah ngomongin ya soal gimana ada perbedaan political and economical spectrum antara Belgium dan UK, biarpun sama-sama di Europe. Tapi kalau kita bisa bilang secara makro, Belgia itu lebih ke kiri, UK mungkin lebih agak ke tengah, hitungannya masih agak kiri. Kalau ada US yang ke kanan banget kan. Nah, tapi apa sih sebenarnya implikasinya buat kita knowledge worker ya yang bekerja bisa dibilang di dua negara ini gitu, dan sebagai pendatang juga gitu. We have a perspective gitu. Apa kira-kira cost paling gede dalam hidup lu yang lu berasa impact? Kalau gue sih gak tahu ya. Buat gue daycare tuh sangat menyakitkan di UK. Kalau kita di sini tax yang sangat menyakitkan. Karena ya yang gue selalu bilang nggak ada yang gratis gitu. Lu pasti harus bayar gitu. Kalau di sini kita bahas aja soal pajak penghasilan ya. Pajak penghasilan aja. Kita nggak, karena kalau corporate tax kan kita juga nggak punya perusahaan di sini ya. Jadi sebagai pekerja migran kita ngomongin income tax saja kan. Bukan expat, Gung? Ya, enggak dong, enggak. Kalau expat kan harus dikirim dari luar negeri. Kayak income tax ya, kita bisa bikin perbandingan antara UK sama Belgia. Di UK bisa dicek, itu kalau nggak salah sampai 12.000 pound per year itu zero tax. Ya, kalau di Belgia dari sen pertama itu udah 25%. 25% langsung masuk negara. Kan per bracket ya, ada bracketnya kan, ada thresholdnya. Kalau di Belgia untuk sekarang di atas 40.000 itu udah setengah, udah 50%. Plus, bukan plus, malah sebenarnya ini dihitung sebelum tax, itu ada kita sebutnya kontribusi sosial, social contribution. Itu 13%. Jadi misalnya gaji seseorang 50.000 misalnya per tahun, itu langsung di-cut 13% gitu ya. Sisanya dihitung lewat tax progresif itu ya. Jadi bayangkan, gue sempat hitung-hitung gitu. Jadi kalau orang yang gaji per bulannya kurang lebih 4.000-an, lebihnya dari itu setengahnya kepotong tax. Dan beda ya, mungkin karena lu pernah kerja di Belgia, lu ingat nggak kalau kita gajinya tuh di sini per tahun itu sebenarnya per bulan kali 14. Ingat nggak? Ya. Kalau di UK mungkin beda, enggak kan? UK kan ada mandatory bonus dan holiday pay embedded di dalam. Ya. Kita sebutnya summer money and winter money, because dia bilang kan untuk liburan summer dan di gaji ke-13 ke-14 nih yang dapetnya di summer dan di winter itu dapat netnya itu bahkan kita kepotongnya gede gitu. Itu gue ingat tuh, Gung. 60 something %. Benar. Netnya, potongannya, bukan netnya. Iya ya, gue ketolong karena gue punya anak 3, jadi free tax-nya tuh lebih gede lah ya, tax free-nya. Jatah tax free-nya lebih gede, jadi lebih dapat netnya lebih lumayan lah. That's a good point, Gung. Gue ingat gue pernah baca artikel, gue lupa di mana, di Economist atau apa gitu. Jadi ini udah agak lama sih, jadi tax bracket mungkin udah change ya. Tapi dia pernah ngebandingin, if you make 100,000 euros single, di negara mana bakal bayar tax paling tinggi? Belgium tuh ingat nomor 2, nomor 1 Denmark. Ya, betul. Man. kita untuk income tax, ya itu karena balik lagi diskusi kita yang awal-awal bilang, karena di Belgia kita nggak punya banyak komoditas apa untuk ekspor.
devisa negara semacam itu. Jadi segala sesuatu dibiayai lewat tax, that's all gitu. Dan dengan political spectrum yang ke kiri yang lebih sosialis, dan sebenarnya juga nggak sosialis amat ya. Ada tax kedua yang kita mau bahas juga, capital gain tax ya. Di Belgia ini kan zero ya. Jadi tadi yang kita mau link juga ke argumen gue yang orang Belgia ini hebat bikin kompromi secara kasat mata memang sosialis ya, tapi liberal kan orang-orang yang lebih pro ke bisnis, lebih pro ke entrepreneur, lebih pro ke orang yang orang kaya, juga sering di pemerintahan gitu kan. Jadi kebijakannya pun seperti mencoba untuk membuat semua orang senang gitu. Dan balik lagi karena kompromi itu supaya semua orang senang gitu. Jadi kelihatannya semua orang senang, tapi padahal cost-nya tuh gede gitu. Kayak kita jadi di tax itu yang gede, income tax itu yang gede. Bukan musyawarah mufakat. Bukan musyawarah. Mungkin musyawarah mufakat, cuma versi mereka di sini ya. Kalau di UK kan mungkin tax-nya nggak terlalu gede, cuman kayak fasilitas yang lebih mahal. National insurance lebih mahal kan, terutama untuk pendatang ya. Kalau di sini kan dan itu ada sedikit perbedaan juga di UK, sepertinya membuat perbedaan itu seperti nggak terlalu bermasalah gitu. Kayak misalnya national insurance, orang UK white British gitu, yang udah entah dari kapan berapa keturunan tinggal di UK, sama semacam lu gitu kan yang baru datang, bayarnya beda kan. Yes. Terus lu sempat ngomongin soal crash, kalau lu kerja atau nggak kerja, yang satu dapat subsidi, yang satu nggak. They care. Bener kan? Kalau di sini kan nggak. Kalau di Belgia itu karena sosialis, membuat perbedaan gitu kayak mendiskriminasi, dan mereka nggak suka itu gitu. Jadi kelihatannya enak, tapi jadinya nggak enak juga karena terbatas ya, resource-nya terbatas. Jadi kayak semacam nggak kekontrol. Ada banyak juga skandal-skandal gitu yang penyalahgunaan, sebutnya apa ya, profiter, di sini bilangnya profiter gitu, jadi menyalahgunakan fasilitasnya gitu. Dan sebelum ke situ Gung, kayak lu bilang tadi sih, kalau gue bilang ya di UK itu, gue sih berasa ya, ini negara kapitalis, tapi mau diselimutin di package bilang agak sosialis gitu. Jadi ada pemerintahnya care sama rakyat segala macam. Bener sih ya, kayak healthcare gratis, tapi with some exceptions. Kalau lu baru datang, kayak lu bilang harus bayar bayar akses gitu, which is quite expensive gitu every year. Sekolah gratis, tapi sekolah private juga banyak banget, as you know, right? Dan untuk masuk ke top unis di UK, which is Oxford or Cambridge, lu harus mungkin masuk dari beberapa private schools. Jadi it's quite an elitist system. Cuman mungkin ya Gung, yang gue ingat ya, ketika gue tinggal di Belgia, yang gue bisa bilang di UK juga, beda dengan UK, gap di Belgia tuh benar-benar bisa dibilang nggak terlalu jauh. Itu berasa sih, kecuali orang-orang yang mungkin udah kaya dari luar, bawa duit ke Belgia dan nggak enjoy the no capital gains stuff. Tapi kalau misalnya you make salaries basically, right, the salaryman or the salary women of Belgium, mungkin nggak terlalu banyak gapnya, dan gue ngeberasa sih every euro that you make goes far longer in Belgium dibandingin every pound that we make in UK. What do you think? Gue mau balik ke yang lu bilang di Belgia gapnya nggak terlalu gede karena gini, karena mungkin efek akhir dari sistem politik dan struktur sosialnya di Belgia atau
atau bahkan di Europe mainland gitu, middle class itu kayak banyak banget gitu. Yes. Mungkin 90% mungkin lu bisa sebut middle class gitu kan. Yang miskinnya sedikit, yang kaya bangetnya juga sedikit gitu. Secara presentasi ya dari sebuah populasinya. Cuma gue ngerasa Kalau di Belgium tuh taken to the other extreme. So I'll take one example, right? Kalau lu middle class, moving, or you're from lower middle class, you want to move to upper middle class, right? What is your aspiration, right? Kalau di Singapura misalnya mereka kenal namanya 5C, right? The cash, the credit card, the condominium, the country club, and the car, for example. Di Belgium mungkin ya rumah, mobil, holidays, but like everybody's got a company car, right? In Belgium, so. Yeah, but you having car doesn't mean makes you an upper middle class, or having a house as well, because as I said, karena yang gue pernah bilang juga, di sini kan harga rumahnya nggak semahal di UK ya. Jadi rumah itu bukan barang mewah gitu. No, that's exactly. But that's the typical thing that you'll think as, being comfortable. Like you own house, you own a car. It's a So that's why I said middle class kan. Gue nggak mau partisi yang disebut middle class ya, ada lower, ada middle, ada upper middle. Karena gede gitu. Jadi kalau lu dari mana-mana atau lu bahkan tinggal di sini, yang banyak lu lihat tuh orang middle class gitu. Kalau di UK mungkin middle class-nya mungkin cuma 60-an% gitu. Ada orang si bangsawanan, orang kayak ini, Jim Ratcliffe lah, who is the yang punya Virgin Group, Branson, ya. Belum lagi keluarganya royal family gitu kan. Belum lagi the feudal lord, bilang aja UK. Ya. Yang di House of Lords itu kan tajir semua tuh, yang gelarnya barons, lord, dan dukes. Itu kan jumlahnya secara presentasi lebih banyak di UK dibanding di Belgia. Di Belgia juga kan yang memang monarki, tapi orang-orang yang lord, baron, duke itu kan nggak banyak kalau di Belgia. Dan yang miskin ini, yang di bawah ini, di UK mungkin presentasinya lebih banyak. Cuman gue rasa di sini lebih parah. Di sini lebih parah karena sistem pergetoan itu lebih parah di sini pada di UK. We'll get to that. Ya, we will get there. Kita nggak akan sebut lebih sangat detail ke arah itu. Cuman gue punya asumsi kalau negara lebih sosialis karena dia terlalu toleran sama minority gitu, mereka jadi kayak lebih ngelunjak. Kalau gue bilang sih juga ada unsur ini sih, gue structural di dan mungkin ini mungkin the French influence, right? The last pair. Exactly. Yeah. But we'll get to that. But kembali itu. Gue cuma mau ada satu poin yang seperti itu. Jadi poin lain mungkin kayak employment lah. Employment, poin lain, dia di UK mungkin safety net-nya nggak sebanyak di Belgia. Untuk orang-orang yang mau kerja mungkin di UK atau di Belgia, kalau pendeknya di UK lebih gampang cari kerja, ya, lebih dapat netnya mungkin lebih gede, ya, tapi lebih gampang dipecat. Ya, di Belgia untuk dapat itu udah susah, harus requirement-nya harus you have to be skillful or you speak a lot of languages, especially the local languages. Again, back to that. If you only speak English, you have to be exceptionally good. I don't want to say I'm exceptionally good, but well, I got the job. Tapi kalau lu udah masuk di sistem, di market gitu, job market, dan lu udah di situ,
di Belgia kan fix permanent kontrak itu kan default ya. The company has to give it. And kalau lu udah dapat itu kan, lu akan susah untuk dipecat. Kontra indetermine kalau bahasa. Ya. Dutch-nya gue nggak tahu. Ya permanent kontrak lah. Indefinite period or something like that ya. Unless lu bikin kesalahan yang fatal, perusahaan akan sangat susah pecat lu karena dia harus kasih lu pesangon yang sangat gede gitu. Sekarang udah mendingan. 15 tahun yang lalu katanya bisa sampai I don't know 15-10 tahun 10-15 tahun gaji lu harus dikasih sebagai pesangon. Ya lu pikir lagi lah perusahaannya kalau gaji lu setahun let's say 80.000 euro gitu 10 tahun lah 15 tahun udah langsung pensiun gitu kan. Golden parachute ada langsung pensiun kan 10 tahun nggak perlu kerja, lu gaji lu udah dapet di muka lagi. Kenapa pajak, Bung? Ya oke. Kenapa ya lu kalau kerja juga kan kenapa pajak sama aja. Tapi kan kalau lu langsung dapat 1 juta euro, lu bisa beli di properti, nggak perlu kerja lagi kan, lu ya passive income aja kan, bener kan? Lagi properti di pre 2015 kayaknya bener-bener. Ya, exactly kan. Terus masih relevan sama employment, negasinya gitu, unemployment benefit-nya juga kan Belgia lebih royal ya. Apa nih Gong? How much? Ya, Belgia itu satu-satunya negara yang bakal bayar unemployment benefit indefinitely. Di negara lain, di UK, di Belanda, tetangga-tetangga kita, bahkan di Perancis, itu ada batasnya. Jadi misalnya lu kerja di pabriknya tutup, pindah ke Cina misalnya, lu jadi pengangguran, oke, ada surat khusus, lu dipecat bukan karena salah lu bisa lapor, lu dapat uang bantuan dari negara. Itu kalau nggak salah awal-awal full, setelah 6 bulan jadi 80%, setelah 1 tahun jadi 60% kalau nggak salah. Soal persentasenya beda-beda setiap negara. Cuman kalau di Belgia setelah 2 tahun itu 75% dan itu indefinite ya. Dan lu akan dapat terus sampai lu udah. Nah, itu masalahnya karena resource di Belgia sebuah negara di Eropa, resource-nya kan maksudnya human resource-nya kurang gitu. Kontrolnya tuh nggak banyak gitu. Nggak dicek tiap bulan, lu udah dapat kerja belum? Dia nggak cek gitu. Jadi ada orang yang tetap dapat unemployment benefit, tapi dia kerja ilegal. Gue pernah cerita nggak sih, Gung? Gue pernah pagi-pagi ngantri di City Hall karena mau ngurus City Hall Brussels, karena mau ngurus card identity, identity card, dan udah ngantri capek-capek nih, pagi-pagi buta datang, lu tau lah kayak komun di Brussels, Oxford 1000 tuh kayak apa. Ada satu bapak-bapak ngamuk-ngamuk, cuy, gara-gara ditolak di City Hall. Gue nggak tahu alasan, tapi habis itu dia teriak-teriak, dia bilang katanya gue tuh udah successfully achieve the Chômage status, meaning gue udah dapet status unemployment benefit ini, gitu, kayak bangga banget, men. belum lama tuh bayar tax banyak buat bayarin employment benefit orang kayak gini. Belum lama ini ada investigasi gitu. Jadi di Flanders atau di Belgia ada organisasi namanya PANO. Dia tuh kayak apa sih? Dia tuh kayak secret investigator gitu, independent investigator. Dia sempet investigasi ke Commune Anderlecht di Brussel soal they call it apa ya? Living cost or living bahasa Belandanya life loan apa ya? Kayak semacam living benefit, let's say. Living benefit itu bahkan selain itu bukan employment benefit ya. Jadi living benefit misalnya lu mahasiswa kuliah S1 broken home nih.
ortu lu ribut terus, lu nggak bisa tinggal di rumah karena nggak kondusif. Lu sewa dormitory atau ngekos, lu ke commune tempat lu ngekos, bilang gue tinggal sendiri, gue masih student, ortu gue nggak bisa biayain gue, mereka berantem terus, broken home, di rumah udah kondusif, tolong bantu gue. Nah, si commune ya memang seharusnya ada persyaratan yang cukup ketat, cuman karena tadi gue bilang human resource-nya tuh scarce gitu ya, scarce sampai, jadi dia tuh ceknya tuh sangat enggak strict, especially di commune-commune yang rame kayak di Brussels. Dia kasih aja gitu 1.200 sampai 1.500 euro for free, like that. Jadi si Pano ini menemukan banyak orang yang punya alamat palsu di Anderlecht, sebenarnya mungkin tinggal di Antwerpen, tinggal di Gent, tinggal di Leuven, tapi sampai ada bisnis alamat palsu di Anderlecht, buat lu pegang tuh alamat, lu lapor ke commune, gue pindah ke sini, walaupun sebenarnya lu nggak tinggal di situ, ya, terus lu ke nama organisasi OCMW itu yang bayarin life benefit itu, yang ya living benefit atau apa itu, lu cuma tinggal lapor, interview, ya lu mungkin tampang sedih-sedih sedikit, langsung dapat. Nggak, harusnya polisi harusnya datang cek apa lu tinggal di situ apa, nggak dicek sama sekali, langsung dapat seperti itu. Itu gue kenapa teks lu gede, gue bayarin 2 orang, mungkin 3 orang. Exactly. Kalau di UK mungkin karena nggak ada lah kayaknya begituan ya. Mungkin ada unemployment benefit, cuman nggak se-generous di sini lah. Gua tahu kemarin sempat event dibahas mau di-cut lagi jadi berapa ya, 6 bulan atau berapa gitu. Gua lupa di bawah budget terakhir. Tapi in general emang kayaknya well, first of all, gua nggak tahu di Belgia, tapi kan kita sebagai pendatang di UK untuk bisa akses what they call public fund itu butuh certain residency requirement. Jadi lu udah mesti permanently based, permanently settled. They call it indefinite leave to remain. Kayak lu bilang, otherwise lu mesti bayar ekstra buat akses di berapa NHS. Lama tuh? Berapa tahun? Ada beberapa route. Normally kalau 3 tahun, orang pakai route 5 tahun atau 10 tahun. Ya. Dan untuk bisa switch ke settled status, lu harus shell out lagi a lot of money. Gue inget kalau ngurus resident card di Belgium tuh pretty cheap kan, nggak ada tambah biaya ini itu lagi. Nggak. Ya. UK tuh lu bisa easily shell out kalau company lu nggak bayarin ya, itu keluar dari kantong lu between 5k to probably around 15 to 20k pound depending on which route you take, sampai lu bisa dapat akses ke indefinite leave to remain, which means you get the public fund. So you see, kayak lu bilang lu prepay the Tapi menurut lu itu fair nggak sih? Kalau orang sini kan udah bergenerasi-generasi bayar pajak gitu katanya. Ya. Tapi menurut lu itu fair nggak sih? Fair nggak sih begitu? Fair is different question ya. Tapi gue bisa ngeliat sih kenapa mereka do it that way. Karena salah satunya untuk mencegah medical tourism. Jadi orang masuk sebagai student visa dan dia pakai itu buat pengobatan gitu. Cuma mungkin masalah fair nih, maybe it's a different discussion by itself, right? What is the appropriate amount? And at what is the inflection point at some point, di luar masalah fair juga enggak, di mana tuh deter the skilled worker migrants that you probably want, or the type of migrants that you want gitu. Dan mungkin pemerintah UK udah ngitung-ngitung sih dengan segitu aja masih mau datang gitu. Ya, menurut gue kadang-kadang salah satu efek juga ya itu ke feeling sih. Kadang-kadang waktu awal-awal tinggal di Belgia gitu kan, kelihatannya enak begitu lama lu tahu banyak, lu banyak baca berita dan denger
dari orang lain gitu, lu akan berasa this is not fair man. Karena tadi yang gue bilang di UK kan kayaknya lebih ada aturannya gitu ya, ada playing groundnya gitu, jadi ada rulesnya yang oke, itu lebih rumit, cuman untuk menggaransi fair play gitu kan, fairness-nya gitu. Kalau di sini kayak you all can get it like state fund ya, yang tadi lu kalau di UK kan kayaknya lu harus tunggu ada route-nya gitu, berapa tahun lu harus kontribusi dulu ke ekonomi baru lu bisa akses. Kalau di Belgia kan enggak kan, lu datang sebagai student pun lu bisa akses, ya kan? Buffet, tapi itu buffet buat public benefit. Ya masalahnya kan harus ada yang bayar kan, maksudnya kayak ada kasus orang datang dari luar EU, datang kerja 1-2 tahun, dia diberhentikan, claim unemployment benefit for 10-15 years gitu. Where we got the money ya? Kalau itu terjadi di UK mungkin udah yang menteri yang bertanggung jawab mungkin udah dipanggang kali ya, disalib kali di Westminster. The keyword is that whether the system is being abused or not, right? Abuse-nya tuh gila banget. Dan gilanya pemerintah di sini menurut gua less credible dari di UK. Less credible karena lebih nggak tahu malu, tau nggak? Apalagi orang-orang sosialis yang sebenarnya triggernya kan untuk punya kebijakan yang sangat generous gitu, dengan kontrol yang mungkin sebenarnya dia tahu itu harus bisa dikontrol, tapi dia selalu argumennya, ya kita nggak punya cukup orang buat kontrol, kita nggak punya cukup polisi buat datengin setiap orang yang ngelapor. Ya, well then don't use that policy gitu loh, jangan kasih benefit kalau begitu, kalau lu nggak bisa kontrol gitu, jadi semua dikasih duit gratis tanpa kontrol gitu. Gue yang mungkin on the flip side ya, kalau we talk about the tax brackets, right? Tapi in general, especially after the rounds of European crisis, lalu kemarin COVID kan, in general countries around the world, especially European countries itu benar-benar sekarang beban fiskal mereka lumayan gede kan, nggak cuma UK juga, Belgium, that's another story by itself, right? But even UK sekarang juga at 100% debt to GDP ratio gitu. Tapi even before that, dengan ngomongin tax bracket tadi yang di UK emang secara tax bracket kalau lihat secara kasat mata, ada face value gitu, lebih tinggi dari sisi kapan lu mulai hit at income threshold, gimana lu mulai hit higher brackets gitu. Tapi government juga lumayan desperate kan, karena faktor-faktor tadi kita bilang tadi. Secara bracket itu jadi banyak banget sebenarnya rules yang agak aneh gitu. Jadi mereka cari ngakalin gimana supaya lu bisa take money at certain threshold yang tapi yang bikin bracket itu jadinya nggak begini gitu, tapi jadi begini. Tapi itu technical, tapi it's a phenomenon that's happening I guess across European countries. Cuma tadi kan kita ngomong banyak ini nih, kayak mungkin 80 negatifnya, 20 positifnya. Tapi ada nggak positif lain yang lu mau mungkin mau highlight gitu? Kalau gue bilang sih, tadi gue bilang ya, kalau di Belgia tuh gue ngerasa selama sistem ini berjalan, kita nggak tahu sampai kapan government bisa sustain, tapi gue bilang kayak yaitu every euro that you make, it goes longer gitu. Jadi sebenarnya kalau lu mau misalnya kalau lu mau tanya gimana nyikapin hidup di Belgia itu positif, pertama-tama jangan sering-sering baca berita.
jangan sering-sering ngomongin soal politik sama temen lu yang lokal atau kolega lu yang orang lokal. Jadi ya buta aja gitu, jangan karena di sini bagusnya di sini mungkin gua anggapnya positif, ngomongin soal gaji itu juga kayak tabu gitu. Interesting. Bahkan kalau ada lowongan pekerjaan di Belgia, range gajinya nggak pernah ditaruh. Kalau di UK kayaknya lebih sering, ya nggak selalu, cuman kayaknya let's say 70% dia taruh range gaji gitu kan. And in general, mungkin nggak secara direct, tapi people talk about how much you make gitu. Ya. Kalau di Belgia kan nggak, gue nggak pernah tahu manajer gue gajinya berapa. Gue udah gak kerja sini berapa, dan gue udah punya beberapa manajer, kolega, dan kita tapi salah satu benefitnya sistem Belgia ada mandatory indexation. Yes, ya, gue lupa ini. Perlu dijelasin nih ya. Enak, ya itu memang enaknya. Two sides sih. Tapi gue bilang enaknya dulu deh. Tapi memang itu sangat bagus karena di Belgia tiap tahun, biasa Januari ada yang disebut indeksasi, itu untuk ngelawan inflasi. Jadi misalnya kayak kita 2015 nih kita bakal gajian, itu akan ada indeksasi. Dia lihat inflasi di 2024, which is usually positif ya. Apalagi waktu perang Rusia Ukraina kemarin itu sampai 11%, jadi diindeksasi gaji lu naik 11%. Untuk tahun ini kayaknya cuma sekitar 2%. Itu gue denger tuh pada naik gaji belasan. Ya, tapi 2% ya, dan cuman buat biar nggak kegerus inflasi aja. Memang itu right, dan letting market forces. Itu sistem yang bagus. Ya, karena kalau negara yang sistemnya sosialis, measurement yang sangat penting buat orang sosialis itu purchasing power ya. Right. Selalu orang sosialis di sini selalu sebut purchasing power. Dia maunya orang miskin pun bisa beli apa yang dia mau atau yang dia. Ada side to it, right? Makin tinggi income lu, tax lu yang di make juga dari negara juga makin banyak kan? Iya betul. Tapi indeksasi ini ada, yang gue lihat ada dua negatifnya. Pertama, dengan indeksasi perusahaan lebih malas naikin gaji lu. Yes. Walaupun lu high performance. Yes, karena lu naik performance juga kan. Yeah. Lu harus bener-bener ngejar manajer lu, dan lu harus bener-bener high performance, lu bisa naik gaji. Kayak nggak ada inisiatif gitu buat naikin gaji gitu. Karena dia bilang di Belgia itu biasanya kalau naik itu kalau lu naik grade. Naik grade atau lu promosi atau gue pernah sih minta naik gaji, gue pernah, dan naiknya juga nggak banyak ya. Karena ya again argumennya kan udah diindeks. Oke. Dan dia suruh lihat gaji lu pertama masuk sama sekarang udah naik berapa persen. Ya oke, itu karena indeksasi. Oke. Yang kedua, yang diindeks itu enggak cuman gaji, benefit juga. Pensiun, uang pensiun. Kan kita punya state pensiunnya yang dibayar oleh negara gitu. Itu kalau nggak salah 80% dari average gaji lu 10 tahun terakhir gitu. Gak usah ingetin gua, Gung. Ya. Lu nggak bisa akses itu ya? Itu. Sayang banget. Unemployment benefit juga ada indeksasinya. Child benefit ada indeksasinya. Ya memang secara untuk orang awam yang tadi gue bilang, kalau lu nggak baca berita, enak aja kan. Misalnya kan gue punya anak nih, kita punya child benefit kan per bulan. Nah itu juga salah satunya karena kita sangat sosialis. Tiba-tiba child benefitnya naik nih karena indeksasi gitu kan. Tapi kalau lu baca berita gitu kan, lu tahu nih child benefit cost berapa gitu ke budgetnya pemerintah, lalu lu mikir lagi, wah gila juga ya. Iya, kita berdua kerja, punya 3 anak, kita dapat child benefit kayak
we deserve it gitu kan. We contribute a lot in the economy. Tapi ada yang dua-duanya nggak kerja, makan unemployment benefit, anaknya dapat child benefit juga, nambah gitu. Jadi, well, mungkin gue selalu berpikir daripada di indeks di situ mungkin lebih baik invest di gedung sekolah gitu kan, banyak yang udah tua gedung sekolahnya, memperbaiki jalanan yang rusak atau apa gitu yang menurut gue lebih produktif untuk ke ekonomi secara luas daripada kasih orang duit BLT gitu. Kalau di Indonesia mungkin bantuan tunai langsung kan, itu kayak dikasih duit langsung gitu kan ya, dan menurut gue kayak kurang produktif karena you never know ya, kalau orang udah pegang duit kan lu nggak tahu pakai buat apa gitu. Gue Ya ingin itu gue beda negatifnya salah sih. satu yang gede banget tuh bedanya antara UK sama Belgium ya. Yang tadi kita udah touch briefly gitu. Ya. Daycare, nursery atau crash. Ya. Berapa lu bayar di Belgia pernah in general?